Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran. Pada materi kesempatan ini, saya akan mengurai tentang definisi teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, hakikat teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, manfaat TIK dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, peranan TIK dalam pembelajaran, ruang lingkup TIK dalam pembelajaran, serta yang keenam adalah peran TIK dalam konteks pembelajaran abad 21. Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan sampaikan pertama, yaitu terkait dengan definisi teknologi informasi dan komunikasi. Secara sederhana, teknologi informasi dapat kita pahami bahwa sebagai ilmu yang digunakan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat terhadap orang lain. Nah, pada penafsiran yang lain bahwa teknologi dan informasi itu merupakan sarana dan prasarana, sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Selain itu, pengelolaan informasi termasuk memproses, menciptakan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang harus relevan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah segala sesuatu yang mendukung untuk merekod, menyimpan, memproses, mendapat lagi, mengantarkan dan menerima informasi. Dalam kamus Oxford, dalam bukunya Rusman, teknologi informasi adalah studi untuk penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja yang terkait dengan komunikasi. Kemudian, dalam dunia pendidikan, bahwa teknologi informasi secara umum bertujuan agar peserta didik memahami, mengenal, serta dapat menggunakan alat daripada teknologi informasi itu. Di samping peserta didik dapat memahami bagaimana, di mana informasi dapat diperoleh, dan bagaimana cara mengemas atau mengolah informasi yang sudah didapat. Dalam bukunya Hamzah B. Uno dan Lina menyatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah memadukan dua unsur teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang sering kita dengar istilah TIK, atau yang lebih dikenal dengan istilah Information Communication Technology, dengan tujuan agar peserta dan guru memiliki kompeten untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengolah, menganalisis, dan mentransmisikan data dengan memperhatikan dan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk memperlancar komunikasi dan produk teknologi informasi yang dihasilkan. Dengan demikian, produk dan proses teknologi yang dibutuhkan dalam pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, teknologi yang berhubungan langsung dengan pembelajaran adalah teknologi informasi dan komunikasi. Pada bagian kedua ini, yaitu mengenai hakikat teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
di mana pada hakikatnya bahwa pembelajaran merupakan proses terjadinya komunikasi yang transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa lainnya dalam lingkungan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Dari makna pembelajaran yang ada bahwa pembelajaran harus mengandung unsur komunikasi dari informasi. Dengan demikian, produk dan proses teknologi yang dibutuhkan dalam pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sehingga teknologi yang berhubungan langsung dengan pembelajaran adalah teknologi informasi dan komunikasi, atau yang lebih dikenal Information Communication and Technology. Berkenaan dengan perkembangan teknologi dalam pembelajaran, peranan media menjadi sangat penting karena media pembelajaran yang berupa teknologi dipandang sebagai aplikasi ilmu pengetahuan di zaman sekarang. Dalam teknologi pembelajaran, pemecahan masalah itu berupa komponen sistem yang telah disusun dalam fungsi, dalam pemanfaatan, serta dikombinasikan sehingga menjadi sebuah sistem pembelajaran yang lengkap. Komponen ini meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar. Kompetensi TIC berdasarkan kompetensi ICT menurut UNESCO terdiri dari 3 kemampuan, yaitu literasi teknologi, pendalaman pengetahuan, dan kreasi pengetahuan. Pada poin ketiga, manfaat TIC dalam kegiatan pembelajaran. Pada poin ketiga, manfaat TIC dalam kegiatan pembelajaran. TIC sebagai sebuah alat bantu dalam kegiatan pembelajaran bila didesain dan diintegrasikan dengan baik, bisa membantu meningkatkan penyerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup peserta didik. Sehingga dengan pengintegrasian TIC, sebuah kegiatan pembelajaran tidak lagi hanya akan berpusat pada pengajar atau guru sebagai pusat pengetahuan, tetapi akan lebih berpusat kepada peserta didik sebagai pihak yang benar-benar memiliki kendali atas kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, setidaknya kita bisa lihat ada beberapa manfaat teknologi informasi dan komunikasi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang efektif, yaitu manfaatnya itu pembelajaran lebih aktif, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kreatif, pembelajaran integratif, dan pembelajaran evaluatif. Selain daripada kegunaan untuk membuat suatu kegiatan pembelajaran menjadi lebih berpusat kepada siswa, juga mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memiliki potensi untuk memperluas akses pendidikan dalam meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas belajar, dan meningkatkan kualitas pengajaran, serta memperbaiki sistem pengelolaan dan administrasi pendidikan. Poin selanjutnya, poin keempat, yaitu peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Kebutuhan akan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan adalah mutlak untuk diadakan guna kepentingan peningkatan kualitas pembelajaran. Secara garis besar,
teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan penting sebagai berikut. Poin pertama, memperluas akses pembelajaran. TIK dapat membantu akses yang lebih luas terhadap pendidikan. Kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan TIK tidak terbatas lagi pada dinding-dinding ruang kelas, akan tetapi dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Poin kedua, meningkatkan efisiensi pendidikan. Efisiensi dalam pendidikan berarti sebuah pendidikan bisa tersampaikan dengan kualitas baik dan menuju hasil yang optimal tanpa biaya mahal dengan adanya peranan TIK dalam aktivitas di kelas. Kemudian bagian C, selanjutnya memperbaiki proses belajar mengajar. TIK dengan segala potensi dan kemampuannya dalam menyajikan materi yang variatif dalam berbagai format mampu mengantarkan proses belajar mengajar yang lebih baik guna memberikan hasil yang lebih optimal dari peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki sistem pengelolaan, di mana TIK memiliki peran untuk membantu mengelola dan mengolah data-data pendidikan dan pembelajaran. Sehingga peranan TIK memiliki peranan yang lebih spesifik dalam dunia pendidikan. Peranan tersebut lebih terkait kepada kegiatan pembelajaran sebagai kegiatan sentral dalam sebuah sistem pendidikan. Berikut yang lainnya terkait dengan peranan TIK. Yang pertama itu TIK sebagai keterampilan dan kompetensi. Yang kedua, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Yang ketiga, TIK sebagai sumber bahan belajar. Yang keempat, TIK sebagai alat bantu dan memfasilitasi pembelajaran. Yang kelima, TIK sebagai pendukung pembelajaran. Dan yang terakhir adalah TIK sebagai sistem pendukung kepuasan. Dan yang terakhir adalah TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Selanjutnya, pada poin kelima, uraian materi terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu ruang lingkup TIK. Konsep teknologi informasi secara umum, teknologi informasi selalu berkaitan dengan dua aspek, yaitu perangkat keras yang lebih dikenal dengan sebagai hardware dan perangkat lunak atau yang lebih dikenal sebagai software. Tak lain dari perangkat-perangkat ini sebagai input teknologi, output teknologi, software teknologi, teknologi penyimpan, komunikasi teknologi atau teknologi komunikasi, dan yang terakhir adalah mesin memproses. Peranan TIK dalam konteks pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang dirancang guna mempersiapkan generasi penerus menjadi generasi yang memiliki kemampuan kecakapan abad 21. Pembelajaran abad 21 yang berpusat pada siswa berbeda dengan pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru. Dalam artian bahwa keduanya memiliki pendekatan yang berbeda terhadap isi pembelajaran, lingkungan ruang kelas, penilaian, dan teknologi yang digunakan. Pembelajaran abad 21 ditandai dengan 5 kecenderungan. Yang pertama, adanya kecenderungan penggunaan teknologi tinggi, kecenderungan interferensi. Yang ketiga, kecenderungan munculnya pengajaran baru dalam bidang kebudayaan. Yang keempat, cenderungan untuk saling berinteraksi. Yang kelima,
lahirnya gaya hidup baru yang mengandung akses yang luas. Karakteristik abad 21 ini adalah ditandai dengan adanya berbagai perubahan dan pada aspek teknologi, informasi, dan komunikasi yang ada saat sekarang ini, namun tidak terlepas dari adanya kecakapan yang harus dimiliki peserta didik. Kecakapan yang harus dimiliki pada abad 21 secara umum, yang pertama yaitu memiliki cara berpikir yang kreatif dan inovatif. Kedua, memiliki keterampilan bekerja, komunikasi, dan menguatkan kolaborasi. Yang ketiga, menggunakan pengetahuan umum dan keterampilan di dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang keempat adalah memiliki orientasi karir dan bertanggung jawab untuk kesadaran budaya dan kompetensi. Nah, pembelajaran abad 21 ini merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Nah, sehingga kecakapan di abad 21 ini dikembangkan melalui dengan model pembelajaran mengintegrasikan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam aktivitas yang sesuai dengan karakteristik atau kompetensi dari pembelajaran dan yang dimiliki oleh guru. Demikian apa yang saya sampaikan pada video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat semua. Untuk selengkapnya atau lebih jelasnya silakan membaca modul yang ada di dalam sepadanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.